Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jayanata Rizky Saputra dengan NIM 240 101 110 179. Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dari jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah. Ingin melaksanakan ujian dengan mata kuliah kewarganegaraan dan dosen pengampunya Bapak Muhammad Tulus MPDI. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang demokrasi Indonesia. Nah, kita harus tahu apa itu demokrasi. Nah, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, yang memiliki arti orang, dan kratos atau kratein yang artinya kekuasaan dan bisa juga diartikan sebagai pemerintah. Nah, jadi demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang dimana kekuasaan tertinggi itu berada pada tangan rakyat. Nah, demokrasi di Indonesia ini dibagi menjadi dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Eh, apa maksudnya demokrasi langsung itu? Demokrasi langsung yaitu suatu negara yang pemerintahannya dilakukan oleh semua warga negara dan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pemerintahan negara dilakukan secara langsung oleh semua warga negara. Yaitu contohnya seperti pemilihan pemilihan umum. Nah, kan itu semua warga negaranya ikut berpartisipasi dalam pemilihan itu. Nah, itu satu contoh dari demokrasi langsung. Lalu yang kedua, demokrasi tidak langsung, yaitu suatu negara yang pemerintahannya dilakukan oleh rakyat dan dilaksanakan melalui badan perwakilan rakyat yang dipilih oleh rakyat. Nah, ini jadi contohnya itu seperti rakyat memiliki kendala. Nah, kita sebagai rakyat itu melaporkan ke DPR kita atau DPD kita. Nah, lalu si DPR sama DPD ini langsung melaporkannya ke pemerintah. Itu contoh demokrasi tidak langsung. Lanjut ke prinsip-prinsip demokrasi. Baik, prinsip demokrasi yang pertama yaitu menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Nah, ini artinya konflik atau suatu perdebatan pendapat dalam masyarakat itu diselesaikan melalui cara-cara damai. Ya, seperti musyawarah atau lembaga hukum dan bukan dengan cara kekerasan. Lalu yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yaitu maksudnya adalah perubahan dalam masyarakat, baik dalam kebijakan pemerintahan atau sosial, bisa dilakukan secara damai dan teratur melalui mekanisme demokratis, bukan melalui revolusi atau kekerasan. Lalu poin yang ketiga yaitu menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Nah, jadi dalam demokrasi, pergantian kepemimpinan itu dilakukan secara berkala dan damai lewat pemilu, bukan melalui kudeta, warisan kekuasaan, atau kekerasan. Ya, karena apa? Karena kita ini adalah negara demokratis. Kalau seumpama kita negara negara kerajaan gitu ya, pasti langsung sesuai garis keturunan nanti. Lalu yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Nah, jadi negara demokratis ini mengutamakan dialog dan hukum, sehingga kekerasan dihindari kecuali kekerasan tersebut itu sangat diperlukan. Ya, seperti misalnya untuk menjaga ketertiban oleh aparat secara terukur. Ya, kecuali kalau keterusan kalau pakai gitu. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman, yakni demokrasi menerima dan menghargai perbedaan pendapat, budaya, agama, suku, dan pandangan politik sebagai sesuatu yang alami dan sah dalam masyarakat.
Lalu poin yang keenam yaitu poin yang terakhir, artinya semua warga negara diperlakukan sama di mata hukum dan punya hak yang sama untuk mendapatkan keadilan tanpa diskriminasi atau perlakuan istimewa. Lalu demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia ini mengalami perkembangan dalam 3 masa. Yang pertama, Republik Indonesia I, yaitu masa demokrasi yang menonjol peran parlemen serta partai-partai yang pada masa itu dinamai demokrasi parlementer. Yang kedua, masa Republik Indonesia II, yaitu demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasannya dan menunjukkan aspek demokrasi rakyat. Yang ketiga, masa Republik Indonesia III, yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional menonjolkan demokrasi presidensil. Nah, masa ini berakhir bersamaan dengan jatuhnya Orde Baru yang kemudian demokrasi Indonesia memasuki era baru yang disebut era reformasi. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.